Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pesawat sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan menggunakan pesawat sederhana dengan tepat. Kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division. STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa akan ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang, menggunakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan juga suku. Kali ini, Ibu akan membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kelompok tersebut Ibu bagi secara heterogen. Untuk kelompoknya dapat dilihat dalam grup WA. Setelah semua sudah mendapatkan kelompok, sekarang Ibu akan menyampaikan materi mengenai pesawat sederhana. Dalam fisika, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan suatu gaya untuk bekerja. Kerja terjadi sewaktu gaya diberikan dan menyebabkan gerakan sepanjang suatu jarak tertentu. Kerja yang timbul adalah hasil gaya dan jarak. Jumlah kerja yang dibutuhkan untuk mencapai suatu bersifat konstan. Walaupun demikian, jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini dapat dikurangi dengan menerapkan gaya yang lebih sedikit terhadap jarak yang lebih jauh. Dengan kata lain, peningkatan jarak akan mengurangi gaya yang dibutuhkan. Rasio antara keduanya disebut keuntungan mekanik. Macam-macam pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah tuas atau pengungkit. Tuas adalah jenis pesawat sederhana yang berbentuk batang dan dapat berputar pada suatu sumbu atau titik tumpu. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Sistem kerja tuas terdiri dari 3 komponen, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban adalah titik atau letak benda yang dipindahkan. Kuasa adalah letak gaya yang diberikan oleh tangan, sedangkan titik tumpu merupakan penumpu atau tumpuan benda untuk berputar atau bergerak. Jarak antara titik tumpu ke beban disebut lengan beban. Jarak titik tumpu ke kuasa disebut lengan kuasa. Gaya yang bekerja di titik kuasa disebut gaya kuasa, sedangkan gaya yang bekerja di titik beban disebut gaya beban. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, tuas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan juga tuas jenis 3. Pada tuas jenis 1 memiliki posisi titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, seperti yang ada pada gambar. Kemudian tuas jenis 2 memiliki posisi titik beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Kemudian pada tuas jenis 3 memiliki posisi titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Untuk gambarnya ada di bawah ya. Kemudian bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan sebuah benda dari ketinggian tertentu. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung dengan membagi panjang landasan dengan tinggi bidang miring terhadap permukaan tanah, bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Kemudian katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Katrol sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti menimba air dari sumur, mengangkat benda-benda yang berat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya.
Nah, itu adalah sedikit materi saja yang saya sampaikan tentang pesawat sederhana. Untuk selanjutnya, bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan LKPD yang sudah saya sediakan. LKPD ini dikerjakan dengan diskusi ya. LKPD-nya sudah saya share di grup WA dan juga ini saya tampilkan. Dapat dilihat dan juga dikerjakan. Untuk LKPD ini untuk dikerjakan dengan baik-baik dan melibatkan semua atau setiap anggota kelompok untuk aktif dalam pembelajaran. Karena nanti Ibu akan mengadakan kuis yang dikerjakan secara individu, yang nantinya skor setiap individu akan digabungkan dalam satu kelompok atau menjadi skor kelompok. Seperti itu ya. Baik, semuanya sudah mengerjakan LKPD dan sudah dikumpulkan. Sekarang, Ibu akan membagikan kuis melalui Google Form yang akan Ibu share melalui WA. Silakan teman-teman mengerjakan secara individu walaupun satu kelompok ya. Baik, semua telah mengerjakan kuis dan Ibu juga sudah menghitung skor yang didapat dari tiap individu per kelompok ya. Dan yang dapat skor tertinggi adalah kelompok A, yaitu dengan skor 150. Untuk kelompok lain, beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada kelompok A. Untuk kelompok yang lain, jangan berkecil hati, semuanya bisa. Sebenarnya hanya kurang pemahaman saja ya. Baik, sekian pembelajaran untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.